Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Wahyu Aprilia dengan NIM 037. Di sini saya membahas mengenai tren gaji data analis di Asia dengan mengeksplorasi dinamika sosial media dalam politik kontemporer. Nah, latar belakangnya yakni era politik kontemporer di mana media sosial menjadi salah satu platform bagi politisi dalam berinteraksi terhadap audiens maupun mencari simpati dan suara pada pemilu nanti serta membangun citra politik. Untuk itu, peran data science khususnya bidang analis natural language processing atau NLP menjadi sangat krusial. Karena seiring dengan meningkatnya keterlibatan politisi di platform media sosial, pemahaman mendalam terhadap sentimen publik, tren berita, dan juga pola percakapan menjadi sangat penting untuk merumuskan strategi kampanye yang sangat efektif. Nah, analisis NLP ini memungkinkan para analis politik untuk mengeksplorasi dan memahami bahasa alami yang digunakan dalam interaksi online, serta untuk memberikan wawasan mendalam tentang preferensi pemilih, serta mengidentifikasi isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan. Sehingga keterampilan NLP ini nggak hanya untuk keahlian teknis saja, tapi juga sebagai alat strategis yang memungkinkan politisi untuk membentuk pesan mereka secara lebih efektif dalam dunia digital yang terus berkembang ini. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi struktur gaji para profesional ini dengan fokus pada keterampilan khusus seperti NLP. Nah, metodologinya yakni aku menggunakan Q5, Q11, Q6, dan sebagainya, serta melakukan EDA, clustering, dan juga K-means. Nah, untuk objektivitasnya di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berapa uang yang dikeluarkan partai untuk menggaji data analis? Yang kedua, berapa range gaji untuk seorang data analis spesialis NLP? Yang ketiga, yaitu profesi apa saja yang cocok untuk sosial media analis. Nah, sumber datanya ini berasal dari Survei Kaggle tahun 2022. Nah, yang pertama di sini saya melakukan ini installation di mana di sini mengimport modul dan pustaka yang dibutuhkan untuk analisis data, visual, dan juga clustering nantinya. Nah, di sini saya mengimport data menggunakan repository GitHub saya sendiri. Dan di sini kita bisa lihat bahwa terdapat data yang kurang lebih jumlahnya ada 24.000. Nah, di sini saya ingin melihat nama kolom dan juga tipe pada setiap kolomnya. Nah, selanjutnya di sini karena tadi di indeks ke-0 itu berupa bagian penjelasan atau suatu pertanyaan, untuk itu saya ingin menghapusnya. Jadi di sini saya menggunakan fungsi drop. Nah, di sini untuk persiapan datanya, karena tadi saya ingin membahas data frame di bidang Asia, untuk itu saya di sini memilih negara-negara yang berada pada Asia saja. Nah, selanjutnya saya membuat suatu data frame baru, di mana data frame baru ini berisi negara yang hanya negara Asia saja yang udah saya set di atasnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya menggabungkan si data frame yang berisi negara Asia dengan data yang tadi awal, yang data yang banyak tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya mengambil kolom-kolom yang diperlukan dalam analisis saya, seperti ada Q5, Q11, Q16, dan sebagainya. Nah, di sini untuk Q5 karena saya ingin mengambil data analis, untuk itu saya hanya mengambil yang pernah menempuh pendidikan. Untuk itu, data analis yang tidak pernah menempuh pendidikan saya filter. Nah, yang kedua, saya memfilter juga mengenai berapa lama waktu yang digunakan untuk melakukan mesin learning. Nah, di sini kalau data analis pasti memerlukan waktu. Untuk itu, saya menghapus yang tidak menggunakan metode mesin learning. Nah, selanjutnya memfilter data agar hanya responden yang bekerja. Karena di sini saya menggunakan data analis, otomatis data analis kan pekerjaan ya. Untuk itu, saya menghapus responden yang tidak bekerja. Nah, setelah memfilter kolom-kolom yang tadi tidak yang sudah sesuai, saya selanjutnya melakukan kolom-kolom agar kolom-kolom itu bisa bersatu
setelah difilter. Nah, selanjutnya saya melakukan rename agar mudah dipahami. Selanjutnya saya mengambil data yang hanya bisa NPL. Nah, pada data NPL itu ada syaratnya. Jadi syaratnya itu harus RNN atau transformer. Nah, untuk RNR di sini itu ada di key 18.9 dan untuk transformer itu ada di key 18.10. Dan juga karena di sini kita bahasnya tentang pekerjaan dan juga gaji, di sini saya juga mengambil data mengenai gaji dan juga di sini profesi. Seperti itu. Ini untuk datanya. Dan selanjutnya saya menghitung nilai nol pada data frame yang sudah saya buat di atas. Dan selanjutnya kita melakukan clustering. Nah, di sini saya memilih indeks 2 sampai 8 karena di sini saya tidak memerlukan waktu untuk membuat suatu k-means di bawahnya. Nah, selanjutnya untuk label encoding, kita di sini yang pertama melakukan transformasi data kategorik menjadi numerik. Yang kedua, mengganti nilai-nilai dalam subset dengan data boolean. Terus mengubah data yang sebelumnya tadi menjadi data integer. Dan selanjutnya mengubah data kategorik dan mengganti nilai-nilai dalam kolom tersebut menjadi kode kategorik yang sesuai. Nah, selanjutnya di sini ada scalar, standar scalar, di mana berguna untuk transformasi sehingga memiliki nilai rata-rata 0 dan standar defisiasinya itu 1. Dan selanjutnya untuk menghitung rata-rata dan standar defisiasi dari setiap fitur, kita bisa menggunakan scalar fit transform. Nah, ini untuk datanya. Dan selanjutnya kita menggunakan grafik elbow method. Nah, di sini kita membuat suatu list kosong dengan range-nya itu 1 sampai 11, di mana kita membuat loop untuk menghitung cost setiap jumlah clusternya dan juga untuk membuat floating elbow curve-nya. Nah, di sini kita udah dapat nih kurva dari elbow method-nya di sini. Nah, di sini kita bisa melihat dari gambar bahwa terdapat titik siku. Titik sikunya itu adalah titik yang paling jauh jangkauannya. Nah, yang paling jauh itu terdapat pada K2. Untuk itu, K2 menjadi titik sikunya atau menjadi titik yang paling optimal. Untuk itu, kita bisa mengambil nilai K-nya nanti sama dengan 3 agar bisa menggunakan clusternya itu cluster 0, 1, dan 2. Nah, selanjutnya di sini untuk k-means kita menggunakan clusternya sampai 3 aja karena tadi untuk K-nya itu yang paling optimal ada di titik K2. Nah, di sini kita udah dapat clusternya. Nah, karena tadi kita udah dapat cluster, jadi kita bisa menggunakan cluster atau bisa menyisipkan cluster pada data frame yang udah kita filter tadi. Nah, seperti ini datanya. Jadi, setiap data itu udah ada clusternya. Jadi, data yang atas nih itu masuk ke cluster 1, data 16 juga ke cluster 1, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita juga membuat subject data frames berdasarkan cluster dan juga menghitung frekuensi nilai dalam kolom Q23 untuk setiap cluster. Nah, untuk pertanyaan berapa uang yang diperlukan partai untuk menggaji serta berapa range gaji data analis, yang pertama itu kita membuat support yang mana berisi distribusi gaji dan pengalaman dalam menggunakan RNN dan transformasi network. Di sini yang pertama kita memfilter untuk memilih barisan pada klaster ke-0. Nah, karena tadi kita ingin menghitung gaji, makanya di sini kita menggunakan kolom gaji yaitu Q29. Selanjutnya kita mengurutkan berdasarkan jumlah kemunculan gajinya nih. Misalkan gajinya itu 1000, ada 5 orang, dan yang gajinya rentangnya 500 itu ada 10 orang, berarti diurutin, berarti gajinya nanti 1000 dulu baru 500. Seperti itu. Nah, selanjutnya membuat conplot dari si data frame yang udah kita select dengan data gaji. Nah, itu untuk
klaster nolnya. Untuk cara klaster 1 dan klaster 2 itu sama. Dan selanjutnya kita menampilkan plotnya. Nah, di sini udah ada plotnya. Jadi untuk gaji pada klaster 0 dan klaster 1 itu hampir mirip. Ada di rentang 0 sampai dengan 1 juta US dollar. Jadi 0 sampai 1 juta US dollar. Nah, untuk klaster 2 itu berada pada rentang 0 sampai yang paling tertinggi di sini itu ada 90.000 US dollar. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, yaitu berapa uang yang dikeluarkan itu tergantung pada klaster yang kita ambil. Tapi yang lebih efisien itu mengambil klaster 2. Karena apa tadi? Harganya lebih terjangkau dan dia tidak terlalu jomplang untuk nilai-nilainya ya. Seperti itu. Terus range gaji untuk data analis berarti menyesuaikan klaster. Untuk klaster 2 berarti range gajinya itu dari 0 sampai 90.000 US dollar. Nah, selanjutnya kita ingin mencari profesi apa saja yang cocok untuk sosial media analis. Nah, profesi yang cocok berarti di sini kita membuat subplot yang berisi tentang profesi. Nah, caranya sama seperti yang atas. Di sini kita yang membedakan yaitu mengambil kolom yang berisi key 3 atau berisi profesi gitu. Selanjutnya dengan cara yang sama, kita mengurutkan nilai-nilai unik pada kolom key 3, terus membuat control dari si data yang udah mengselect kolom profesi. Nah, itu untuk C0. Nah, selanjutnya untuk klaster 1 dan klaster 2 itu dengan cara yang sama. Tidak lupa juga di sini kita menyesuaikan jarak antar plot agar mudah dipahami. Selanjutnya kita juga menampilkan plot. Nah, di sini udah ada ya plotnya dari setiap klaster. Klaster 0, klaster 1, dan klaster 2. Nah, dari tiap plot ini bisa kita lihat bahwa data science merupakan yang paling banyak. Selanjutnya, habis data science ada machine learning. Machine learning itu termaksud yang paling banyak kedua dan juga ada data analis di posisi ketiga. Nah, selanjutnya di sini kita ingin membuat subplot dari metode NPL yang digunakan dengan cara yang sama. Tadi kita juga bisa memilih nih subset kolom dari si data frame. Data frame-nya dari 3 sampai 10 karena yang kita gunakan tadi dari kolom yang berisi RNN sampai harganya seperti itu. Nah, selanjutnya kita mengubah data frame dari lebar ke panjang dan mengurutkannya menjadi satu kolom tunggal. Nah, selanjutnya kita mengurutkan berdasarkan jumlah kemunculan dari setiap nilai. Kita juga membuat control dari si lengkot ini atau dari data frame yang udah kita pilih ini. Nah, untuk caranya cluster 1 dan cluster 2 sama. Selanjutnya, kita menampilkan plotnya. Di sini bisa kita lihat ya. Untuk cluster C0, itu lebih banyaknya menggunakan metode RNN. Untuk cluster 1 menggunakan transformer networks dan juga untuk C2 menggunakan yang lainnya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa dari ketiga klaster ini, klaster 2 menjadi pilihan yang sangat potensial bagi partai. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa tingkat profesionalisme responden yang tinggi, terutama dalam bidang seperti data science, data analis, dan machine learning. Klaster 2 ini juga menawarkan rentang gaji yang terjangkau, yaitu berkisar 0 hingga 90.000 US dollar. Nah, keputusan ini juga nggak hanya didasarkan pada tingkat profesionalisme, tapi juga tingkat keahlian responden, bukan hanya mengenai RNN dan juga transformer, tapi juga bisa keahlian yang lainnya di banyak bidang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.